Masih dalam bedah opini bersama saya Narin RA. Nah, kita akan membahas bagaimana sih strategi dalam membangun keluarga berkualitas ini. Mungkin bisa dari Bu Cahyani Hasanah nih. Jadi strateginya itu apa untuk membangun keluarga yang berkualitas itu? Apakah memang satu-satunya jalan untuk membangun keluarga berkualitas ini adalah perempuan harus berkorban? Gini Mbak, di dalam berkeluarga itu kan sebenarnya pengertian cinta itu adalah berkorban dan bertanggung jawab di dalam keluarga. Jadi memang nggak apa-apa berkorban tapi untuk keluarga nggak apa-apa. Jadi seorang ibu begitu ini kalau dalam keluarga yang ada anak ya, jadi ada suami ada anak. Seorang ibu dalam melahirkan putranya itu kan juga sudah suatu pengorbanan istilahnya kalau orang ini toh nyowo nggak apa-apa, itu memang sudah kodratnya seperti itu. Dan ibu merasa bahagia kok dengan pengorbanan lahirnya seorang anak, itu adalah suatu kebahagiaan. Kemudian kalau di dalam Al-Quran sendiri kan ada disebutkan bahwa ibu menyempurnakan menyusui selama 2 tahun penuh. Itu juga sebenarnya bagi ibu-ibu yang nggak mau ribet, mungkin nggak mau menyusui itu, tapi kita juga ingin bahwa ASI itu adalah gizinya itu tidak bisa dikalahkan oleh susu formula apapun. Di situ ada kandungan zat imunnya yang sangat membantu untuk pertumbuhan anak dan sebagainya. Dan pada saat kita menyusui itu ada ikatan batin ya, kita dekap anak kita, ada ikatan batin antara ibu dan anak. Kemudian ada rasa kasih sayang, anaknya juga merasa tentram, tenang. Itu bisa menumbuhkan jiwa pada diri anak, kepribadian pada anak itu untuk yang akan datang. Jadi sebenarnya nggak apa-apa lah pengorbanan itu dengan ikhlas hati, dengan rela hati kita. Malah kita anggap itu bukan pengorbanan bagi saya, bagi ibu-ibu semuanya tentunya. Apa jadi? Kalau bukan pengorbanan jadi apa? Ya kita jalani dengan ikhlas hati, dengan senang hati aja. Satu kebanggaan ya kan, gitu, kebanggaan iya. gitu. Oke, saya Kak, kalau sebagai ketua PD Aisyah Pati nih gitu, ada strategi khusus nggak untuk membangun keluarga yang berkualitas ini yang mungkin bisa diterapkan ke anak-anak cabangnya kayak gitu dan bisa lebih luas gitu cakupannya ya? Iya. Kita punya konsep keluarga sakinah dan ketahanan keluarga. Keluarga sakinah dan ketahanan keluarga. Memang secara kalau internal kita kembangkan di dalam kepemimpinan dan anggota Aisyah. Secara eksternal kita bisa kembangkan kita kan punya Aisyah tuh punya amal usaha berupa PAUD ya. PAUD itu ada 21 TK, ada 18 kelompok bermain atau playgroup dan ada 5 TPA. Nah, di situ kita bisa mensosialisasikan, menyampaikan tentang ketahanan keluarga dan keluarga sakinah tadi itu kepada wali murid, kepada ibu-ibu anak didiknya pada saat parenting misalnya, bagaimana mengasuh anak dan sebagainya sehingga bisa mempunyai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tadi itu. Kemudian juga selain kepada keluarga anak didik tadi itu, di Aisyah itu mempunyai 10 badan pembantu pimpinan atau BPP yang di situ banyak mengurusi macam-macam, ada tugas dan fungsi masing-masing. Nah, masing-masing contohnya saja di majelis kesehatan ada istilah gerakan gerakan Aisyah Sehat. Kita pernah melaksanakan kegiatan kalau dulu itu mungkin istilahnya lorong indah ya, kepada PSK kita sosialisasikan bagaimana apa itu penyakit menular seksual misalnya seperti itu. Di situ kita sosialisasikan kepada mereka. Kemudian selain dari
majelis kesehatan, di situ juga ada majelis tablighnya yang menjelaskan tentang agamanya, kemudian bagaimana perbuatan itu tentang halal haramnya dan sebagainya. Kemudian ada majelis pendidikan, itu juga di situ kan biasanya juga ada keluarga-keluarga mereka, kita mendidik anak-anaknya itu bagaimana. Jadi kita bersinergi di dalam majelis-majelis itu untuk bisa menjelaskan tentang tadi itu ketahanan keluarga dan keluarga sakinah. Selain itu juga kita pernah mengadakan kegiatan juga di mana Mbak, yang penjara, di ibu-ibu di lapas, di lapas, ibu-ibu perempuannya kita juga bina seperti itu. Kan mereka juga meninggalkan keluarganya, jadi menguatkan hatinya juga. Kemudian di Aisyah itu punya desa binaan namanya Qoryah Thoyibah Aisyah, yang saat ini ada di daerah Langenharjo. Itu beberapa majelis juga bersinergi membina jamaah, istilahnya anggota keluarga itu, yaitu tadi salah satunya juga kita pernah mengadakan kegiatan IFA bareng-bareng untuk ngecek secara dini tentang kanker serviks di puskesmas, ya di puskesmas Margorejo. Kemudian kita mengadakan SWA, Sekolah Wira Usaha Aisyah. Jadi ibu-ibunya kita beri keterampilan. Kita bekerja sama dengan dinas koperasi, dengan dinas kesehatan tentang penyuluhan keamanan pangannya. Jadi bagaimana kita mereka kita beri keterampilan mungkin membuat makanan apa untuk meningkatkan perekonomian mereka. Jadi itu mencegah stunting juga, ya itu. Jadi kita bersinergi di dalam kegiatan itu. Kegiatan masyarakat. Oke, saya beralih ke Dr. Yarmaji ini. Tadi sempat disinggung bahwa menangani beberapa kasus gangguan mental ini, dan kasus itu bukan hanya terjadi pada orang dewasa, tapi juga terjadi kepada anak-anak. Ini kiranya apa sih yang menyebabkan sampai anak-anak ini juga mengalami stres, dan itu sangat berpengaruh ya kepada generasi kita, karena ada semacam kayak gerakan mata rantai yang dimana ketika ini aksi bunuh diri ini menjadi suatu apa ya, kayak tren tersendiri ya, kayak kita melihatnya. Jadi seperti yang barusan terjadi setelah mahasiswa UNAS melakukan bunuh diri dengan meninggalkan surat wasiat, besoknya juga ada mahasiswa UDINUS yang meninggal dengan surat wasiat, dan di endingnya itu yang bikin miris. Dia mengatakan bahwa saya bahagia dengan keputusan ini gitu. Menurut Dr. Yarmaji sendiri ini sebagai seorang psikiatris dan dokter spesialis gangguan jiwa, apa sih yang menyebabkan anak-anak ini mengalami gangguan mental? Oke, ya. Baik, ya tentu saja kita sebagai orang tua ya, ibu itu sangat miris dengan pemberitaan yang sekarang ini. Jadi memang itu tadi banyak hal. Jadi kadang orang taunya bunuh diri, kurang iman lah, atau gitu aja kok begitu. Jadi memang sebenarnya multifaktor ya. Jadi yang pertama kali adalah ya tentu saja dari rumah. Jadi pada saat seorang ibu tahu anak-anaknya bagaimana kebiasaannya, kemudian kesukaannya apa, dia itu senang kalau bagaimana, kalau di suasana apa, dan itu pada saat tadi dikatakan di usia golden period ya, jadi 0 sampai 3 tahun itu tadi. Di situ kan akan kelihatan. Jadi mungkin diruntut Mbak Nei. Jadi kenapa untuk yang sekarang marak kasus seperti itu? Jadi mungkin pada saat seorang anak, ini kita membahas tentang anak ataupun ya baik anak maupun sampai usia remaja dewasa lah ya, pada saat ada sesuatu kondisi yang berubah, jadi pola perilakunya sudah berubah, tidak seperti biasanya, kemudian bertahan konsisten gitu ya. Jadi mungkin untuk kondisi yang depresi, kalau di bagian kami itu bertahan sekitar 2 minggu. Jadi misalnya murung, tidak seceria biasanya, yang biasanya mau cerita ini menarik diri, yang biasanya pulang sekolah misalnya main, ini suka di kamar. Nah, jadi atau mungkin anak yang bolos sekolah. Jadi kita taunya ini anak nakal gitu. Padahal di situ kita harus cari tahu bahwa untuk penyebutan anak nakal itu mungkin ada suatu kode bahwa
anak tersebut adalah sedang butuh bantuan gitu. Kalau pada saat seorang ibu kita ya yang notabene mesti pulang ke rumah, kembali ke ibu, kita tidak segera mengetahui tanda-tanda ada perubahan di anak ini, itu akan berakibat tidak baik ke depannya ya. Jadi mungkin komunikasi yang baik, kemudian ada suatu kondisi yang nanti mungkin karena ayah ibunya punya kesibukan masing-masing, untuk waktu ketemu saja itu kan Sulit. ya susah. Mungkin ada 1 jam di mana kita perlu ngumpul, nggak harus sering ya, mungkin di jam berapa, habis maghrib gitu kita ngumpul makan bareng, atau mungkin bisa cerita, misalnya kok kedua orang tua nggak bisa, mungkin ke ibu yang biasanya bisa ceritakan, ibu ya bisa cerita. Kemudian ada suatu wadah bahwa anak itu bisa menceritakan apa sih yang terjadi tadi kesehariannya dia. Kadang kan kalau pulang tuh, kamu tadi nilainya berapa nak, lah itu kan taunya nilai, udah gimana kamu sekolahmu tadi, ketemu temanmu gimana, itu kan jarang kadang kita tuh seperti itu. Nah kemudian pada saat kondisi yang tadi ada perubahan perilaku ya, kalau di kami itu minimal 3 tanda ya, 3, kalau saya menyebutnya 3P, pikiran, perasaan, perilaku. Nah kalau misalnya di 3P tadi itu sudah ada perubahan atau gangguan, itu ada tanda-tanda bahwa di sini ada suatu kondisi yang mungkin perlu bantuan atau memang perlu dibantu. Jadi untuk kondisi yang tadi marak, sekarang kayak eranya bunuh diri, berita di mana-mana. Bahkan anak kecil SD udah Ya. kepikiran bunuh diri, itu bagaimana itu? Kadang tuh saya sendiri sebagai dokter jiwa yang tiap hari berpraktek itu sebenarnya untuk mendengarkan berita, membaca berita itu kadang saya batasi memang, karena saya juga ingin menjaga kesehatan mental saya juga gitu. Pada saat seorang datang ke saya gitu ya, ya memang untuk berita seperti itu kita tidak bisa menghindar ya. Jadi jadi bunuh diri, tren bisa jadi satu. Nah pola yang terjadi di rumah itu ada apa gitu ya, pola asuhnya dulu bagaimana, diruntut. Oh mungkin ada seorang orang tua yang mungkin ada yang diktator, kemudian sangat permisif, semuanya boleh atau semuanya dilarang. Nah jadi itu juga untuk kedepannya bisa berpengaruh ke tumbuh kembangnya anak. Kemudian tontonan, jadi mungkin kalau saya tanya-tanya beberapa anak remaja itu kan drama, ya kita tidak menyalahkan salah satu drama Korea atau apa itu ya, itu seringnya ya beberapa kali ya saya melihat tuh kok arahnya tuh ke arah yang inferiority gitu ya, jadi arah-arah yang tidak semangat, putus harapan lah, Tidak membangun semangat, harus cara sehat itu bagaimana ya. Jadi mungkin kemudian tontonan yang setiap hari HP kita mau buka sedikit aja tuh sudah banyak berita yang kita dapatkan, berita negatif ya, berita-berita negatif. Itu sebenarnya juga sebagai orang tua kita juga harus membatasi, ada jam penggunaan HP handphone ya. Jadi kalau enggak anak akan secara mudah meniru, anak itu kan meniru ya Bu, jadi meniru pola-pola yang terjadi. Kemudian kalau itu tidak, kita sebagai ibu kita tidak dari awal kita mengatur itu, jadi nanti jadi pola-pola kebiasaan yang tadi. Kemudian yang ada di mahasiswa ini ya, kalau beberapa kasus yang ada itu kan kayaknya mahasiswa baru mungkin ya, suatu kondisi yang dimana butuh penyesuaian diri dengan lingkungan baru ya, suatu kondisi penyesuaian diri dengan lingkungan yang baru, hal baru, aturan baru, itu juga sebenarnya butuh energi fisik dan mental yang sangat besar. Nah, dimana pada saat seseorang itu mungkin rentan dalam kokoh dalam bagaimana menyikapi hal baru, itu dia rentan, jadi ada tekanan sedikit mungkin dia kelelahan gitu ya, kelelahan yang mungkin dia tidak bisa mendapatkan suatu dukungan atau tempat yang tepat untuk dia bisa bercerita. Maka yang ada tadi, dia berusaha menyelesaikan sendiri masalahnya, dia merasa aku sudah bisa. Tapi pada saat itu terus menerus yang harus kita hadapi, alam bawah sadar manusia punya batas kelelahan. Jadi akhirnya dia mengambil langkah yang tadi itu, mengambil sikap bahwa kayaknya masalah saya itu akan selesai kalau saya mati gitu ya. Jadi memang
miris sekali. Jadi ada beberapa kasus anak, remaja, mahasiswa itu yang ataupun ibu rumah tangga itu yang datang ke klinik itu mengalami suatu kondisi yang depresi. Jadi paling enggak pada saat kita dicurhati gitu ya, teman atau siapa, kita sebenarnya cukup memasang dua telinga kita, mendengarkan saja. Jadi ya, pendengar saja. Perlu memberi masukan nggak dok? Kalau misalnya ada teman kita yang seperti itu datang kepada kita, perlukah kita memberi masukan atau kita cukup mendengar? Nah, mungkin kita tanya ke dia, oke? Kalau memang dia satu datang dengan kondisi yang berapi-api, mau cerita, kayaknya kita cukup mendengarkan dulu. Nanti pada saat cukup atau boleh saya memberi saran. Jadi perlu minta izin. Jangan yang kita datang malah teman kita datang kita malah adu pengalaman. Jadi ya, aku juga pernah kayak gitu, kok kamu gitu aja nggak bisa. Oke, itu salah ya berarti ya. Nah, jadi kita siapkan telinga untuk mendengarkan. Jadi mungkin untuk kondisi-kondisi yang sampai ke arah mengambil langkah untuk bunuh diri, jadi ini dia sudah kelelahan yang tidak tahu caranya bagaimana harus menyelesaikan. Mungkin kita melihat loh, dia tuh sebenarnya baik-baik saja, kalau ketemu temannya tuh ceria, justru malah jadi suka tempat menghibur untuk curhatan. Tapi ternyata kok dia mengalami seperti itu lah, kita tidak tahu lah. Jadi multifaktor penyebabnya, dan memang ini untuk ibu-ibu semuanya apabila mendapati suatu kondisi ada salah satu anggota keluarganya, anak maupun anak remajanya itu mengalami suatu kondisi yang mengalami suatu perubahan tadi, perilakunya, kemudian perasaannya, ya, kemudian pemikirannya kok tidak seperti biasanya. Cari tempat-tempat yang mungkin bisa membantu, bisa ke psikolog atau ke dokter, ke psikiater. Ya, jadi ke tempat yang memang tepat, jangan menunggu hal itu jadi terlambat. Gitu, yang mungkin perlu diketahui sama pemirsa dan mungkin jadi pertimbangan dari masyarakat sendiri untuk tidak datang ke psikolog atau psikiater itu mahal. Itu gimana? Dr. Darmadi? Apakah itu memang seperti itu gitu sehingga? Jadi dan alhamdulillah ya sekarang tuh sudah dengan BPJS, kemudian jadi penyakit gangguan mental ini juga bisa di cover dengan BPJS ya? Justru mungkin justru untuk kondisi-kondisi kronik, penyakit atau gangguan kronik itu malah di cover BPJS ya Bu ya, dan alhamdulillah di situ. Jadi jangan takut, jangan self diagnosa. Jadi aku kayaknya mengalami depresi deh, gitu kan? Aku halu. Jadi kadang anak-anak remaja itu menggunakan kalimat yang sebenarnya kurang tepat. Ya, jadi jangan sampai self diagnosis sehingga terlambat untuk datang ke profesional. Jadi jangan takut ya. Ada BPJS, kemudian di cover sama mungkin ada. Kalau misalkan kok datang untuk konsultasi dulu juga ya, kan rumah sakit umum, di rumah sakit Suwanda ataupun di rumah sakit swasta di seluruh Pati itu ada poli-poli jiwa yang bisa didatangi. Oke, baik. Bu Muntamani, mungkin yang terakhir sebagai anggota Dewan Perempuan bagaimana melihat fenomena ini? Kami sebagai anggota Dewan yang dari unsur perempuan, kami selalu mendorong ada kebijakan yang sifatnya kebijakan afirmasi untuk perempuan dan perempuan dalam arti mempersiapkan sebagai ibu. Kemudian berkait dengan masalah yang tadi disampaikan Bu Dokter, kami dari Komisi D itu selalu mendorong untuk ada perhatian khusus kepada orang-orang yang punya gangguan jiwa. Sehingga prioritas di BPJS, ya ini prioritas BPJS yang APBD, PBI APBD, ini memang yang pertama adalah ditujukan pada ODGJ, iya, orang yang bergangguan jiwa. Ini tanpa proses karena di rumah sakit itu juga dianggarkan untuk ODGJ. Ya, ODGJ. Kemudian selain itu setelahnya juga ada kebijakan yang itu kalau memang belum pulih benar ini dititipkan kepada pada panti rehabilitasi. Itu juga dianggarkan oleh pemerintah. Memang untuk masalah gangguan jiwa di Pati ini
menjadi prioritas untuk mendapatkan pelayanan. Ya, kemudian berkait dengan mempersiapkan ibu yang tentunya kondisi keluarga bagaimanapun itu yang paling dekat dengan anak-anak adalah ibu, maka kami mendorong Dinas Kesehatan masih tetap mempunyai program reproduksi sehat untuk remaja-remaja, mempersiapkan sedini mungkin menjadi ibu yang baik untuk mempertahankan ini tadi ya, keluarga yang Generasi sakinah, emas ya. ya, keluarga yang sakinah Generasi yang dan berkualitas. keluarga yang sehat. Ini kami juga mendorong untuk tetap ada program untuk Reproduksi reproduksi sehat. kepada remaja, karena dimulai dari remajalah mempersiapkan ibu yang optimal. Karena mungkin karena anaknya sekarang kan yang baru tren kan masalah stunting. Iya. Stunting kan tidak bisa kemudian hanya kepada anak-anak yang stunting, tetapi Iya. harus dipersiapkan ibu hamil ini hamil yang sehat, dalam kondisi ibu sehat. Ini juga harus dipersiapkan, maka persiapan ini juga harus di backup dengan program yang tentunya harus ada Anggarannya, anggarannya. gitu. Itu kami juga mendorong ke sana. Jadi udah banyak sebetulnya yang dilakukan ya untuk memberikan dukungan kepada para perempuan Iya. ini dalam membangun keluarga yang berkualitas. Demikian pemirsa Lingkar TV, pembicaraan kita sangat menarik sekali ya. Perempuan ini memang merupakan makhluk yang multiperan dan sekaligus multitasking. Bagaimana dia diperlakukan, demikianlah juga dia akan memperlakukan orang lain. Di dalam genggaman seorang perempuan, batu bisa menjadi emas, tapi emas juga bisa menjadi arang. Karena itu, jaga perempuan, lindungi perempuan, sayangi perempuan, dan jangan lupa bahagia. Karena bahagia itu kita yang cipta, nggak usah nunggu orang lain untuk membawakan kebahagiaan buat kita. Saya Nadine RA, mohon undur diri dan saksikan terus Beda Opini di Lingkar TV.